Persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bang Alvin Firdaus beserta seluruh tim yang ada di Pontianak, tim yang ada di Riau, Bapak Ibu, Abang, Kakak, Adik, Sahabat Hijrah bersama Ustaz Abdul Somad. Mudah-mudahan kita selalu diberikan Allah Ta'ala istiqomah iman dan Islam. Amin ya Rabbal Alamin. Pembahasan kita yang pertama adalah Surat Ar-Rum ayat 41. Surat Ar-Rum ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zaharal fasadu, sudah terlihat kerusakan, fil barri, di daratan, wal bahri, dan lautan, bima kasabat aydin nas, akibat dari perbuatan tangan-tangan manusia. Sudah terlihat kerusakan, zohara, kerusakan yang jelas. Fil barri, di daratan, wal bahri, di lautan. Bima kasabat aydin nas, akibat dari tangan-tangan manusia. Jadi, ketika tangan manusia ini memotong hutan, membabi buta, lalu kemudian kayu-kayunya ini dijual, yang bisa dibawa keluar dengan mobil-mobil pengangkut, yang tidak bisa dibuang, yang tidak bisa dibawa, itulah mereka tinggalkan di atas gunung sana. Akhirnya begitu datang hujan lebat, lalu kemudian kayu-kayu ini hanyut memenuhi danau, memporak-porandakan kampung, hancur berkeping semuanya. Yang ditutup-tutupi selama puluhan tahun. Ternyata kayu ini diameternya besar-besar. Akhirnya menggelinding, turun semua. Dan terjadilah apa yang terjadi. Bima kasabat aydinas, akibat dari tangan-tangan manusia. Berapa hektar yang rusak itu? Jadi kalau saya yang ngomong mungkin dianggap membuat-buat. Menurut Metro TV, bisa di zoom, bisa lebih dekat. Nampak jelas? 81.793 hektar lahan di Taman Nasional Teso Nilo dirambah jadi kebun kelapa sawit. Yang dirambah menjadi kebun kelapa sawit. Artinya ini yang sudah ditetapkan oleh negara sebagai tempat gajah. 81.000 hektar digarap semuanya. Yang tersisa tinggal sekitar 5.000 hektar. Bagaimana yang terjadi di daerah-daerah lain? Kenapa bisa terjadi? Kok bisa terjadi? Dari mana izinnya? Kok bisa tidak tertangkap? Siapa yang memotongnya? Padahal kalau dilihat dari aparat kita, dari mulai atas sampai ke tingkat provinsi, sampai ke tingkat kabupaten, sampai ke kecamatan. Ke kecamatan dikawal oleh dua. Oleh Polsek, dari kepolisian, oleh dan Ramil. Sampai ke bawah lagi ada Babinsa, ada Babin Kamtipmas. Jadi kalau dilihatlah strukturnya ke bawah itu, apa sebenarnya yang terjadi? Jadi kita seperti
seperti kentut. Jadi kita ngumpul 10 orang, ada di situ yang kentut, dan kita tahu ini memang bau kentut, tapi untuk menunjuknya kita nggak berani. Sampai akhirnya terjadilah apa yang terjadi seperti hari ini. Dan yang paling parah adalah di Aceh, kemudian di Sumatera Barat, kemudian di Sumatera Utara, di Sibolga, dan beberapa tempat yang mohon maaf kalau tidak saya sebutkan. Jangan berkecil hati karena ketidaktahuan kami. Dan Allah sudah peringatkan itu. Zaharal fasadu, sudah terlihat jelas nyata kerusakan fil barri, di daratan. Dulu ketika belajar di SD, saya masih ingat ada IPA, ilmu pengetahuan alam. Kita sudah diajarkan tentang reboisasi, penghijauan hutan, disuruh bertanam tanaman, bahwa digambarkan di sekolah dulu, ini bukit, lalu kemudian kalau di situ ada tanaman, tanahnya tidak akan longsor karena akar tunggal, karena akar ini mencengkram, lalu kemudian air itu tertahan masuk ke dalam, airnya disimpan oleh bukit untuk persediaan. Tapi ketika tidak ada batang pohon, berganti dengan pohon kelapa sawit yang akarnya tidak dalam, akhirnya begitu turun, bahkan gundul dia, maka longsor terjadi, hancurlah. Bukan menghilangkan manusia, menghilangkan kampung. Kampung hilang. Jadi kalau zaman dulu susah menjelaskannya, menceritakannya. Zaman sekarang videonya sudah seliweran, ditonton orang. Kita tinggal menceritakan saja buktinya. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Sudah terlihat kerusakan jelas bima kasabat aydin nas, akibat ulah-ulah tangan manusia. Dan dalam pepatah Melayu, tangan mencincang, bahu memikul. Itu sudah jadi pepatah. Tangan mencincang, bahu memikul. Jadi siapa saja yang mencincang dengan tangannya, maka bahunya pasti akan memikulnya. Menanam angin, menuai badai. Menebar angin, kalau angin kita tebar, maka badai pasti akan datang. Jadi apa yang diterima hari ini, cuman yang menjadi keprihatinan kita bersama bahwa yang mengeluarkan izin untuk memotong, yang punya kebunnya, orangnya entah di mana-mana. Yang menderitanya adalah masyarakat sekitar. Zuharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu, supaya mereka merasakan apa yang sudah mereka lakukan. La'allahum yarji'un, mudah-mudahan mereka kembali ke jalan Allah, ke jalan yang benar. Surat Ar-Rum ayat 41. Berikutnya surat An-Nisa ayat 79. Surat An-Nisa ayat 79. Wa ma asabaka min sayyi'atin, apapun yang menimpamu, min sayyi'atin, dari yang jelek-jelek, famin nafsik, itu dari dirimu sendiri. Semua yang jelek terjadi itu dari dirimu sendiri. Ini disebut dengan hukum sebab akibat, bahwa itu terjadi dari dirimu sendiri. Kamu yang memotong, kamu yang menghancurkan, tanaman mati, turun hujan lebat, tanah longsor, banjir bandang, ya akibat tanganmu sendiri. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Surah An-Nisa ayat 79. Berikutnya hadis dari Sunan At-Tirmidzi nomor 3, poin ketiga. La ta'murunna bil ma'ruf. La ta'murunna bil ma'ruf, ajaklah orang berbuat baik. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang berbuat baik. Wa la tanhaunna 'anil munkar, larang orang dari berbuat mungkar.
Ustaz tidak hanya ceramah, mari solawat, mari zakat, mari zikir, mari baca Quran. Tapi juga ustaz mesti mengingatkan jangan potong hutan. Jaga hutan lindung, jaga gunung, jaga alam semesta. Kenapa? Kalau ini tidak dilakukan, la yushikanna ayyab'atsallahu 'alaikum iqaban. Dikhawatirkan akan terjadi iqab, hukuman dari Allah. Man qata'a sidratan, siapa yang memotong sebatang pohon sidir, sawwallahu ra'sahu finnar, disungkurkan Allah kepalanya ke dalam api neraka. Cari ceramah Ustaz Abdul Somad, di mana-mana saya sampaikan. Man qata'a sidratan, siapa yang memotong sebatang pohon sidir, sawwaballahu ra'sahu finnar. Pohon sidir adalah pohon rimbun yang tumbuh di gurun tempat orang bernaung. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba dipotong. Mesti ada yang berani untuk mengatakan say no to drug, jangan gunakan narkoba. Maka ini jangan potong. Kenapa? La yushikanna, dikhawatirkan ayyab'atsallahu 'alaikum iqaban, akan terjadi musibah. Lalu kemudian terjadilah apa yang terjadi seperti yang kita lihat sekarang ini. Supaya kita ambil pelajaran. Hadisnya ada dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Summa tad'unahu, lalu kamu berdoa beramai-ramai, fala yustajabu lakum, doa kamu tidak dikabulkan Allah. Kenapa? Hukum sebab akibat. Hukum sebab akibat. Kalau kamu melakukan sebab, pasti akibatnya ini. Kalau kamu main api, pasti akan terbakar. Jadi pembakaran hutan ini, ya dari sebelum saya ke Mesir, 1998 saya ke Mesir, 1997 itu sudah pernah terjadi jarak pandang hanya sekitar, bayangkan itu, 97, 28 tahun yang lalu sudah dibabat habis hutan ini. Dari mulai saya sebelum ke Mesir sampai pulang dari Maroko sampai sekarang. Nggak habis-habis hutan itu. Tiap hari mesin potong. Makanya saya tidak pernah mau sekalipun sholat istisqa. Diundang saya untuk sholat istisqa, nggak mau saya. Sekalipun nggak pernah. Dari sejak pulang 2008 sampai sekarang 2025, 17 tahun udah saya pulang. Nggak pernah sekalipun saya sholat istisqa. Ketika asap, kering, minta hujan. Kenapa? Karena orang-orang yang mengeluarkan izin, perusahaan yang memotong, itu ikut semua. Jadi kehadiran saya hanya untuk melengkapi sandiwara itu. Ngapainlah kita hadir di situ hanya untuk melengkapi sandiwara? Lalu kita diminta berkhutbah, mengangkat tangan, turunkanlah hujan ya Allah, sudah panas negeri kami, sudah berasap. Oh, dia yang ikut membakar, dia yang mengeluarkan izinnya, dia yang memotongnya, dia yang perusahaannya. Jadi sedih memang. Segelintir orang yang menikmati, diurus izinnya untuk mendapatkan hutan guna untuk mendapatkan izin. Setelah dapat izin, ditumbang pohonnya, dihabisi pohonnya, dijual, jadi duit. Setelah pohonnya ditumbang, ditanam sawit, dapat izin sampai sekian puluh tahun. Mati sawit itu 25 tahun, masih bisa replanting lagi. 50 tahun, ada yang 100 tahun. Berarti 4 kali replanting. Tanam mati, tanam mati, tanam mati, tanam mati. Bayangkan itu. Makanya kalau kita naik pesawat, di bawah itu kita lihat hijau. Itu bukan hutan, itu sawit. Betul, memang betul.
Kalau Ustadz enggak, ini gimana Ustadz mau makan gorengan kan pakai, betul. Bukan saya tidak setuju. Tapi mesti ada keseimbangan. Sekian untuk gajah, sekian untuk atmosfer, sekian untuk manusia. Bukan semuanya diluluh lantakkan, habis. Sampai tak tersisa sama sekali. Berikutnya yang keempat. Atadruna mal muflis, tahukah kamu siapa itu orang yang bangkrut? Kata sahabat Nabi, man la dirham lahu wala mata', orang-orang yang enggak punya uang dan enggak punya harta. Kata Nabi, bukan. Yang bangkrut itu adalah ya'ti yaumal qiyamati bi salatin, orang-orang yang salatnya banyak. Salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud, witir, qabliyah, ba'diyah. Wa zakatin, zakat, wakaf, infak, sedekah. Wa hajjin, haji, umrah. Amalnya banyak, tapi dia sudah menzolimi orang. Nah, inilah dia. Inilah orang-orang yang menzolimi. Yang memotongnya, yang mengeluarkan izinnya, yang membiarkannya, yang mengawalnya. Sampai akhirnya ditunjukkan Allah. Tak ada yang bisa hancur sehancur-hancurnya. Bahkan yang sedihnya kita, ketika sudah terjadi, masih sempat mereka berkomentar bahwa ini tidak separah yang ada di medsos. Ini tidak separah yang ada di medsos. Ini adalah dosa masa lalu. Ini semua mengelak. Padahal mereka adalah orang-orang yang mengambil keuntungan. Yang dimakannya dari pajak. Yang dipilih oleh rakyat. Mereka akan datang pada hari kiamat, membawa sholatnya, membawa puasanya, membawa zakatnya, membawa sedekahnya, membawa hajinya. Tapi ternyata amalnya hilang. Kenapa amalnya hilang? Karena dia sudah zalim. Zalim bukan hanya sekedar menempeleng orang. Kalau kita tempeleng orang, paling banyak kita sanggup tempeleng 100 orang, itu udah capek tangan kita. Tapi kita membunuh, udah berapa korban yang meninggal? Yang kehilangan rumah, ibu terpisah dari anak, anak umur 3 tahun tersenyum, ayah ibunya meninggal. Mereka ini nanti menghadap Allah pada hari kiamat, muflis, pahalanya hilang, melayang. Ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa zakatin wa siyamin wa hajjin. Tapi dia sudah menzalimi si anu, menganiaya si anu, menumpahkan darah si anu, menyebabkan kematian si anu. Ukhidat hasanatuhum, diambil pahala mereka, diberikan pada orang yang mereka aniaya. Faniyat hasanatuhu, habis sudah pahalanya, walam yuqda alaih. Tapi hukuman belum selesai. Ukhidat khatayahum, diambil dosa orang-orang yang dia zalimi. Diambil dosa orang-orang yang 2 kampung yang hilang di Aceh. Diambil dosa-dosa orang yang teraniaya ini, turihat ilahi, dicampakkan ke dia, thumma turiha finnar, dimasukkan dia ke dalam api neraka. Kenapa? Karena dosanya satu, zalim. Yang memberi izin, yang memotong, yang mengambil keuntungan, yang mengawal, yang membiarkan, yang diam, semuanya dapat jatah dosanya masing-masing. Apa kata Imam Abu Ali Ad-Daqqaq, as-sakitu 'anil haq syaitan akhras. Orang yang diam melihat perbuatan zalim, maka dia adalah setan akhras, setan bisu. Mengeluarkan izin, memotong, mengambil keuntungan, mengawal, membiarkan. Ada orang yang ngomong, ditangkap. Dikatakan anti NKRI. Orang disuruh ngomong, jangan bicara. Ngomong yang menenangkan saja. Tidak boleh speak up.
Dan ketika terjadi musibah, berupaya untuk diredam. Dan ketika ada orang luar mau membantu, bantuannya malah ditahan. La haula wa la quwata illa billah. Orang meninggal bukan karena banjir. Orang itu meninggal bukan karena kena pohon tumbang. Meninggal karena beras terlambat datang. 2 hari tidak makan. Siap berhadapan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi, perbuatan akan dituntut diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akibat perbuatan kejahatan tangan manusia. Lalu bagaimana dengan saudara kita yang dia tidak pernah memotong, dia tidak pernah memberikan izin, dia tidak pernah mengangkut, dia tidak pernah mengawal, dia tidak pernah mendapat keuntungan. Pembahasan yang kelima. Yang kelima adalah qul, katakan, saudara-saudara saya yang mungkin mendengar tausiah ini dalam keadaan terpuruk, baca surat At-Taubah ayat 51. Surat At-Taubah ayat 51. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Semua yang menimpa kita adalah sudah dituliskan Allah di Lauhil Mahfuz. Sama seperti tsunami yang terjadi pada tahun 2004. Saya di Maroko waktu itu. Beberapa hari Desember akhir. Desember juga 2004. La yusibana illa ma kataballahu lana. Musibah terjadi sudah ditulis takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah saudara-saudara kita yang gugur meninggal, dia tidak ada buat zalim, dia tak ada buat dosa. Meninggalnya syahid insyaallah. Orang yang tertimpa mati syahid. Orang yang meninggalnya kena reruntuhan mati syahid. Orang yang meninggal karena tenggelam mati syahid. Dan dia tidak terlibat sedikit pun dengan ini. Orang kampung tak ada keuntungan. Mereka hanya tiap hari melihat mobil balak itu lalu lalang lewat. Putih biji matanya. Melihat debu beterbangan. Musim panas kepanasan, musim dingin banjir. Musim panas asap, jalan hancur. Tak ada sedikit pun dia dapat keuntungan. Tiba-tiba datang. Mereka adalah orang-orang yang teraniaya. Kalau sudah meninggal dunia syahid, kita doakan Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Bagi yang sudah meninggal dunia, bagi yang masih hidup, ulangi ayat At-Taubah 51. Qul, katakan la yusibana illa ma kataballahu lana. Semua yang menimpa kita ini adalah takdir dari Allah. Huwa maulana, hanya Allah saja yang bisa menolong. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Kepada Allah bertawakal orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, ista'inu, minta tolong kepada Allah bisabri, dengan sabar. Wassalah, banyak salat. Kalau masih ada air bersih, mandi bersih. Salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, duha, tahajud. Pagi salat duha, malam salat tahajud, berzikir kepada Allah. Huwallazi anzala sakinata, Allah yang menurunkan sakinah, ketenangan dalam hati. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub, dengan banyak berzikir maka hati akan menjadi tenang. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Banyak-banyak beristighfar. Man lazimal istighfar, siapa yang perbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Segala kesempitannya dilapangkan Allah. Wa min kulli hammin faraja. Segala kesusahannya akan diberikan Allah kebahagiaan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Diberi Allah jalan dari yang tidak disangka-sangka. InsyaAllah bantuan dari luar negeri, dari sahabat-sahabat kita. Kita pun juga buat penggalangan melalui Yayasan Tabung Wakaf Umat. Berdoa kepada Allah SWT. InsyaAllah badai pasti berlalu. Banyak sudah contoh, dulu kota Banda Aceh, luluh lantak, bangkit lagi. 2019
bagaimana hebatnya kota Palu. Sekarang Palu punya masjid Baitul Khairat, megah 350 miliar, cantik, bangkit. Umat Islam, umat yang kuat. Bagaimana hebatnya dulu, dahsyatnya Banda Aceh, bangkit. Bagaimana kota Palu bangkit, bagaimana hancur dulu lantaknya kota Padang, bangkit. Jadi bangkitkan semangat. Dalam hati, qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Semua yang terjadi adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang keenam. Ma asaba min musibatin fil ardi, segala musibah yang terjadi di bumi. Wala fi anfusikum, yang terjadi pada diri kamu. Illa fi kitabin, sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala di kitab, di Lauhil Mahfuz. Min qabli an nabra'aha, min qabli an nuzhiraha. Sebelum wujud di alam nyata sudah ada tulisannya. Podo kabeh wis ono tulisannya. Ada buku Gus Dim, Kiai Dimyati Romli dari Jombang. Semua sudah ada tulisannya. Tapi kita tidak terlibat di dalam. Kita sudah baik, niat baik, buat baik, zikir baik, cakap baik, amal baik, sedekah baik. Tiba-tiba datang. Berarti memang ujian dari Allah SWT untuk mengangkat iman. Maka banyak-banyak baca surat Al-Hadid ayat 22. Surat Al-Hadid ayat 22. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh. Yang ketujuh adalah ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, ista'inu, minta tolong kepada Allah bisabri, dengan sabar. Saudara-saudara saya yang ada di manapun yang bisa mendengar suara ini, yang bisa menyampaikan, bisabri, sabar. Sabar itu artinya menahan. Kalau ada lintasan-lintasan pikiran, kenapa Allah tidak adil, kenapa begini, sabar. Tahan pikiran, tahan hati, tahan lisan. Wassalah, perbanyak salat. Salat dalam bentuk salat. Salat dalam bentuk zikir, perbanyak. Zikir, istighfar, astaghfirullahaladzim. Zikir, salawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Zikir dalam bentuk tasbih, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Zikir dalam bentuk membaca Al-Quran. Baca Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Zikir dalam bentuk tahlil. Afdalul zikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Baca istighfar 100, 300, 500, 1000. Karena kalau tidak, pikiran kita ini akan terus, kenapa aku yang kena? Kenapa kampungku yang kena? Kenapa provinsiku yang kena? Kenapa bukan lain? Kenapa bukan kota-kota besar tempat maksiat? Kenapa bukan yang tukang potong hutan yang kena? Kenapa aku yang kena? Maka untuk menghilangkan itu dari pikiran kita, asta'inu bis sabri, minta tolong kepada Allah dengan menahan. Wassalah, berbanyak. Sibukkan pikiran dengan zikir. Kita tidak bisa menghentikan pikiran kita ini. Pikiran kita ini tak bisa dihentikan. Tapi dia bisa disibukkan dengan yang lain. Karena kita bisa kehilangan kesadaran, stres, depresi, anxiety. Maka untuk menghilangkan itu semua tidak ada obatnya kecuali zikir. Duduk bersama, bisa kita bertukar pikiran, sharing. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Yang kedelapan adalah bagi kita semua. Dimanapun berada, mari kita support, kita tolong melalui lembaga
apapun nama lembaganya. Kalau melalui kami, seperti yang di-share di Instagram Ustadz Abdul Somad Official, nama lembaganya Yayasan Tabung Wakaf Umat. Insya Allah yang di Sumatera Barat sudah dikirimkan. Yang untuk Aceh, nanti kami buatkan video lengkapnya. Untuk yang Sumatera Barat itu Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara sebagiannya sudah dikirimkan oleh Yayasan Tabung Wakaf Umat. Dan khusus untuk Aceh itu nanti tanggal 25, 26, 27. Tanggal 25, 26, 27 Ustadz Abdul Somad akan ke Nangro Aceh Darussalam. Insyaallah. Poin yang ke-8, wallahu fi aunil abdi, Allah akan menolong seorang hamba. Maka al abdu fi auni akhi, selama hamba itu mau menolong saudaranya. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan turun ke kita kalau kita mau menolong saudara kita. Berapa yang kita mampu? Kalau kita seekor gajah yang besar, ya bawalah 1-2 batang kayu. Kalau kita hanya seekor semut kecil, bawalah 1-2-3 butir gula. Burung pipit tidak pernah merasa kecil setetes 2 tetes air untuk memadamkan api Nabi yang membakar Nabi Ibrahim. Sebagaimana cicak juga tidak merasa kecil hembusan api yang dia pakai untuk menyalakan api Nabi Ibrahim. Kalau orang-orang yang jahat mengejek saudara kita dengan ejekan macam-macam di internet, sudahlah tidak menolong, mengejek lagi. Begitu semangatnya mereka mengejek, kenapa kita tidak semangat pula menolong saudara kita? Wallahu fi aunil abdi, Allah akan menolong seorang hamba. Maka al abdu fi auni akhi, selama hamba itu mau menolong saudaranya. Berapapun lembaganya, cari lembaga yang terpercaya, yang amanah. Sampaikan. Tentu saja yang paling dahsyat adalah Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara. Maka insya Allah iman tidak hanya diukur dengan sudah rajin pengajian, sudah hijrah. La yu'minu ahadukum, kamu belum beriman hatta yuhibba li akhi, sampai kau sayang kepada saudaramu. Ma yuhibbu li nafsi, sama seperti sayang pada diri sendiri. Kamu belum dianggap beriman sebelum kamu sayang kepada saudaramu. Inilah masanya kita sayang kepada saudara kita. Saudara kita di Aceh, saudara kita di Sumatera Barat, saudara kita di Sumatera Utara, dan di beberapa daerah lain yang terkena musibah. Kita support, kita bagi ke lembaga ini sedikit, ini sedikit, ini sedikit. Kita kirim sebagai tanda kita sudah peduli kepada saudara-saudara kita. Yang terakhir, yang ke-9, ad-doa, doa. Berikan saudara kami, nanti di akhir majelis kita sama berdoa. Berikan saudara kami kesabaran ya Allah. Berikan saudara kami kekuatan ya Allah. Setiap selesai sholat kita doakan saudara-saudara kita. Support. Kalau yang mengejek tidak pernah berhenti, kenapa kita yang mensupport berhenti? Kalau yang mengejek begitu semangat, kenapa kita yang mensupport malah kehilangan semangat? Itu 9 poin kaji kita malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sudah sampai jam 20.40. Saya kembalikan ke Bang Alvin Firdaus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khairan kasiran pada Tuan Guru Ustaz Abdul Somad sudah berkenan berbagi ilmu hikmah kepada kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemampuan untuk bisa memahami apa yang beliau sampaikan, bisa mengajarkannya dan bisa mengamalkannya. Dan Masya Allah, tabarakallah, mudah-mudahan ini juga bisa menjadi kabar gembira, ya, penenang hati untuk saudara-saudara kita atas nasihat-nasihat yang
disampaikan oleh Saudara Somad berkaitan dengan mungkin korban-korban yang hari ini sedang Allah uji lewat musibah ini. Insya Allah. Baik, Bapak Ibu, tanpa berpanjang lebar karena waktunya cukup singkat, kita langsung masuk ke sesi tanya jawab ya. Sesi tanya jawab ini bisa Bapak Ibu lakukan dengan Bapak Ibu angkat tangan atau raise hand via akun Zoom-nya masing-masing. Silakan angkat tangan. Pertama, saya persilahkan eh, Ibu Imas Maswati dari Garut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukron Kak Bang Alvin dan Ustad atas kesempatannya untuk bertanya. Yang saya tanyakan ini perihal masjid, Ustad. Di kampung saya ada baru saja selesai dibangun masjid kedua dengan masjid pertama itu kiblatnya agak bermasalah, Ustadz. Kemudian mau dibenerin sama pihak DKM, tapi ada masalah dengan pihak keluarga dari pewakaf. Kemudian membangun masjid kedua. Nah, sekarang udah 90%, udah siap diisi. Tapi permasalahannya itu status masjid yang pertama itu bagaimana, Ustadz? Apakah tetap wajib diisi, dihidupkan, atau kewajibannya kami sebagai masyarakat bagaimana, Ustadz, tentang perihal kedua masjid tersebut? Soalnya jaraknya dekat sekali, Ustadz. Mungkin sekitar ada 30 meter jarak masjidnya. Syukran, Ustadz. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau kira-kira masyarakatnya masyarakat padat penduduk atau desa, kecamatan, kabupaten? Ini satu RT saja. Ya di desa atau di kota? Di desa, di kampung. Satu RT. Kalau dibagi dua, sholat Jumat cukup tak 40-40? Tidak, itu kalau Jumatan RT kami ke Masjid Jami, tingkat RW di sana. Tidak cukup. Menurut mazhab Syafi'i, kalau tidak cukup, maka tidak sah sholat Jumat. Jadi, kalau terjadi sengketa tentang arah kiblat, sebaiknya kalau kecil di kampung, jangan solusinya buat masjid baru. Kecuali kalau di kota tidak masalah, karena masyarakatnya ramai. Tapi kalau di kampung, membuat masjid baru, jadi semestinya ketika terjadi konflik, wa amruhum syura bainahum, duduk musyawarah. Dihadirkan di sana LBHR, Lembaga Badan Hisab Ru'yah. Ini Masjid Aja Rohana di depan rumah ini, depan rumah Oma ini. Itu yang menetapkan arah kiblatnya LBHR, Lembaga Badan Hisab Ru'yah Kementerian Agama. Kami mengundang Kementerian Agama datang kemari menetapkan arah kiblat. Bukan saya pandai-pandai. Untuk apa? Supaya tidak berkonflik dengan masyarakat. Jadi akan datang dimanapun berada, kalau terjadi konflik masalah arah kiblat, yang pertama diundang LBHR, Lembaga Badan Hisab Ru'yah, dari Kementerian Agama, kabupaten, kota, provinsi ada. Yang kedua, wakif yang mewakafkan tanah. Yang ketiga, donatur-donatur yang ikut membangun masjid. Yang keempat, tokoh masyarakat, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Perti, Persis, Al-Wasliyah, Matlaul Anwar. Yang kelima, tokoh adat. Karena di beberapa daerah seperti Minangkabau, Ninik Mama dilibatkan tokoh adat. Adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah. Libatkan Majelis Ulama Indonesia. Libatkan juga pengamanan dari TNI Polri. Duduk musyawarah
Jangan sampai ada yang tidak dilibatkan. Itu nanti menjadi percikan-percikan. Nanti LBHR yang akan mengukur ini yang betul, yang tepat, disepakati, makan. Musyawarah, makan bersama, kenduri, baca zikir, baca doa. Jangan ada masalah buat masjid baru. Kalau di kota masjid banyak nggak apa-apa, tapi kalau di kampung, siapa yang mengisi jamaah? Itu saran saya tentang masjid. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Tapi ini udah dibangun, Ustaz. Bagaimana kewajiban kami, Ustaz? Sudah hampir 90% afwan. Jadi gimana kalian sholat Jumat? Mau disolat di masjid yang mana? Kalau seandainya nggak bisa diisi sholat Jumat, mungkin itu statusnya musola, Ustaz. Yang mana? Ya, masjid kami ini misalnya tidak cukup untuk sholat Jumat, mungkin itu disebutnya musola aja, seperti itu, Ustaz. Statusnya. Terus sholat Jumatnya kemana? Masjid Jami biasanya, Ustaz. Salahnya bukan masjid Jami. Bukan, ini masjid tingkat RT. Biasanya kami kalau sholat Jumat di masjid 1 RW di sini, Ustaz. Ya berarti sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya saja. Masjid yang tidak jami. Ya. Itu solusi kedua. Jadi dia sebagai musola saja. Iya. Demikian. Wallahu a'lam. Syukron, jazakumullah. Baik, langsung saja saya persilakan ke penanya selanjutnya. Saya persilakan dari Ibu Julia, Padang. Baik, terima kasih host dan juga Ustadz. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang sudah kita ketahui semua Ustadz, bahwasannya di Kota Padang merupakan salah satu kota yang kena dampak banjir, seperti yang sudah diberitakan Ustadz. Dan kebetulan saya seorang mahasiswi di sini berkuliah di Universitas Negeri Padang. Terkena dampaknya itu berupa kesulitan air bersih, Ustadz. Jadi di sini kami kedapatan kemarin kesusahan air itu sekitar ada 2 hari. Kemudian sekarang sudah alhamdulillah ada air lagi, tapi sayangnya itu keruh Ustadz, atau bisa dibilang berbau lumpur dan segala macamnya. Jadi untuk kami beribadah saat sekarang ini untuk mengambil wudhu dalam situasi yang seperti ini bagaimana Ustadz? Karena memang tidak keseluruhan area di sini terkena dampaknya, tapi sebagian yang memakai PDAM itu mengalami hal demikian Ustadz, dan termasuk saya. Kemudian ada teman kos saya yang juga di gang yang berbeda, mungkin dia memakai sumur bor Ustadz. Jadi insya Allah airnya aman, bersih gitu. Jadi untuk kami berwudu, bagaimana solusinya Ustadz kalau situasi seperti ini? Terima kasih Ustadz. Air yang berubah warnanya, baunya, rasanya, berubah warnanya, baunya, rasanya, tidak bisa dipakai untuk bersuci kalau kurang dari 2 kulah. Kurang 2 kulah itu 60 kalau dia bak 60 cm ke atas, 60 cm ke samping. 60. Kurang dari situ, berubah warnanya, berubah baunya, berubah rasanya, itu tidak bisa dipakai untuk bersuci. Tapi kalau airnya banyak, air danau, seperti air sungai Siak di Riau ini, itu warnanya coklat karena air gambut, air kayu. Nah, jadi kalaupun air itu air tanah, air keruh,
dia tetap bisa dipakai untuk mandi, hadas besar, untuk wudu, menghilangkan hadas kecil. Jadi air keruh, kalau dia banyak, kolam, danau, sungai, sumur bor, tetap bisa dipakai karena jumlah kadar airnya banyak. Nah, jadi tetap saja tidak apa-apa dipakai untuk suci, untuk bersuci, mandi maupun untuk wudu, untuk sholat. Mudah-mudahan beberapa hari ini ke depan Kota Padang, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh diberikan Allah kebaikan lebih baik insyaallah. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khairan Ustaz. Terima kasih. Barakallah. Baik, selanjutnya saya persilakan Ibu Teti dari Lebak, Banten. Dibuka dulu mic-nya, Ibu. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini masalah di rumah. Saya pelupa banget Ustaz. Saya pelupa. Kadang misalkan masak air, terus kegiatan apa gitu di rumah, lupa gitu kan. Nah, setiap kali lupa gitu kan, suami tuh marah. Padahal kata saya, karena lupa gitu kan. Karena lupa, Allah saja memaklumi lupa. Cuma mungkin karena sering gitu marah. Umur 57 anak berapa orang? Anak 2. Berapa umur anaknya? Anaknya yang 30 ada. Kemudian yang masih kuliah ada. Di rumah itu ibu dengan siapa? Berdua aja Ustaz. Yang Dan paling sering lupa apa? yang paling sering lupa itu ketika masak air. Kalau masak air kan istilahnya kan bisa ditinggal gitu, lagi apa gitu, lagi di komputer apa gitu. Kelupaan, kebablasan gitu. Sering banget seperti itu. Mungkin karena si bapak takut gitu kan, takut kebakaran atau apa gitu kan, takutnya terlalu gitu kan. Jadi marah gitu Dia marah. marah itu karena sayang sama ibu. Dia masih bulan madu karena tinggal berdua di rumah. Jadi marahnya juga nggak ini, cuma ngomong aja gitu, cuma membuat nggak nyaman gitu maksudnya, nggak nyaman. Tapi Justru kalau dia tidak marah jadi musibah. Kalau dia masih marah itu masih peduli, masih sayang dia. itu saja mungkin Ustadz masalahnya seperti itu, kadang gitu kan karena keseringan lupa gitu. Saya juga udah Nanti habis ibu siap ibu hidupkan kompor, bilang sama dia, sayang, tolong matikan kompornya, saya lupa. Gitu. Allah. mudah-mudahan Ustadz. Amin. Amin. Makasih Tan. Barakallahu fiik. Amin. Baik, langsung saja kami lanjutkan Bapak Ibu. Di kolom chat adakah pertanyaan? Oke, kita lanjutkan. Berikutnya Bapak Ridwan Abdullah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Izin bertanya, yang pertama,
Apa hukumnya uang yang kita dapatkan dari hasil bekerjanya itu di majikan misalnya yang bekerja dari hasil bank atau majikan kita kerja di bank. Yang kedua, rezeki itu kan sudah ditakar oleh Allah gitu kan kata para ulama. Terus, apakah dengan kita bersungguh-sungguh mencarinya gitu akan merubah rezeki yang sudah ditakar oleh Allah tersebut? Itu saja Ustadz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya saya buka rumah makan. Saya buka rumah makan. Lalu datang orang pegawai bank konvensional beli nasi. Duit dia itu kan duit riba itu. Nasinya saya jual atau enggak? Pak Ridwan. Dijual Pak Ustadz. Jual kan, karena nasi yang saya kan jual nasi kan? Iya. Kan nggak perlu saya tanya, Bapak kalau boleh tahu kerjanya di bank konvensional apa bank syariah ya? Enggak kan? Jadi sama kalau kita kerja di orang tersebut juga sama berarti hasilnya halal gitu ya Pak? Iya, misalnya saya security di rumah majikan saya. Ya, saya mendapatkan uang itu iya karena kerja saya, bukan karena saya riba. Atau jadi babysitternya, ngurus anaknya. Ia dapat uang itu karena tenaga jasa ngurus anak itu. Atau jadi tukang masak gitu. Nah, itu. Tapi kalau menimbulkan keraguan, ragu, da'ma yaribuka ila ma la yaribuka, tinggalkan sesuatu yang meragukan kepada sesuatu yang tidak meragukan. Tapi hukum aslinya dia tidak riba, karena yang riba itu adalah yang berkecimpung langsung. La'anallahu akilar riba, Allah melaknat orang yang makan riba. Wa mukilahu, yang memberi makan atau yang mewakilkan transaksi. Wa katibahu, penulisnya, administrasinya. Wa syahidahu, wa syahidaihi, dua orang yang menjadi saksi waktu transaksi. Itu yang langsung. Adapun ada orang lalu kemudian dia pulang ke rumah, di rumahnya ada security, ada driver, ada laundry, ada koki, maka mereka tidak ada hubung kait. Itu tentang yang pertama. Yang kedua, rezeki ini kan sudah ditetapkan Allah. Bahwa rezeki saya sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kalau saya berusaha sungguh-sungguh, bersemangat, apakah rezeki saya itu akan berubah? Iya. Dalilnya mana? Dalilnya yamhullahu ma yasha wa yusbit. Allah berkuasa untuk menghapus takdir, wa yusbit, dan Allah juga berkuasa untuk menetapkan takdir. Allah kan gak ikut aturan siapa-siapa. Allah itu bukan tunduk pada aturan, yang punya aturan dia. Allah itu fa'alul lima yurid. Allah berbuat sesuai kehendaknya. Yang kedua, besok pagi tanggal 10 Desember, apakah Pak Mas Ridwan tahu bahwa besok pagi itu rezeki Mas Ridwan berapa? Tidak tahu Ustaz. Enggak tahu kan?
Bisa saja besok kita dapat emas 3 kilo, 6 miliar. Nggak tahu kita. Jadi kalau ada orang pas ditanya, kau kok nggak semangat kerja? Ya, semangat pun kita kalau sudah ditakdirkan Allah. Semangat pun kita kalau sudah ditakdirkan Allah. Ya tapi kau nggak tahu takdir kau besok itu berapa. Kan nggak tahu kita. Kita bukan bisa jalan-jalan ke Lauhul Mahfuz untuk melihat takdir kita. Ya kita bekerja aja, bekerja, petani, pedagang, bekerja terus. Kalau dapat, ya takdir kita. Kalau nggak dapat, ya itu juga takdir kita. Demikian Pak Ridwan. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz. Barakallahu fikum. Baik, syukron Ustaz Abdul Somad yang sudah menjawab pertanyaan terakhir tadi. Bapak Ibu, Masya Allah, masih banyak yang raise hand mau bertanya ya. Tapi sebelum kita lanjutkan, satu terakhir Bapak Ibu, saya izin menginformasikan pada Bapak Ibu, Ayah Bunda semuanya, ya dalam rangka untuk kita meringankan beban, meringankan duka yang hari ini dialami oleh saudara-saudara kita. Alhamdulillah, kami dari SIDAK, tim dari Masjid Ismu Yahya, Surga Kajian Sunnah Al-Quran, sudah mengirim 4 tim di sana dan alhamdulillah beberapa hari terakhir kita sudah mengirim bantuan ke sana yang di mana kami menemukan banyak sekali fakta, masih banyak saudara-saudara kita di sana yang belum terbantu ya, belum terbantu, masih banyak yang masih butuh bantuan gitu. Maka kami mengajak Bapak Ibu yang hari ini masih hadir di Zoom untuk ikut terlibat dalam campaign Sidak Solidarity. Kita bantu saudara-saudara kita lewat donasi terbaik kita, berapapun itu nominalnya. Insya Allah Bapak Ibu bisa tunaikan lewat sidak.id. Kami izin Bapak Ibu untuk menampilkan di layar kaca Bapak Ibu semuanya. Nah, ini dia Bapak Ibu, insya Allah Bapak Ibu bisa tunaikan donasinya lewat link yang saya tautkan Bapak Ibu di kolom komentar. Saya izin matikan kolom chat. Nah, insya Allah kalau Bapak Ibu berminat silakan klik linknya sidak.id /peduli Sumatera. Ya, Bapak Ibu bisa klik yang tombol warna kuning, kemudian Bapak Ibu pilih nominal donasinya, bisa dari nominal terkecil Rp10.000, ya. Saya ambil contoh, misal ini kami pilih yang 50.000, kemudian pilih metode pembayarannya. Bapak Ibu bisa menggunakan QRIS dan virtual account yang tersedia di platform gitu. Ketika sudah Bapak Ibu pilih semuanya, Bapak juga bisa tuliskan doa-doanya. Kalau Bapak Ibu ingin tidak disebutkan namanya, bisa centang yang ini sampai warna biru. Kemudian lanjutkan pembayaran dan pastikan Bapak Ibu nanti transfer ke nomor virtual account yang tertera. Begitu. Linknya sekali lagi kami tautkan via kolom chat begitu Bapak Ibu, kolom komentar. Mari kita ringankan beban dan duka saudara kita, korban-korban terdampak banjir di Sumatera dengan infak terbaik kita. Link kami tautkan di kolom komentar. Baik, terakhir ya, penanyaan terakhir sebelum kita dengarkan closing statement dan juga kita tutup dengan doa bersama. Saya persilahkan Ibu Rosita Ardani. Ibu Rosita. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, memahami takdir musibah dalam Islam ini menjadi permasalahan umat di luar Ustadz. Apalagi berkenaan dengan umat ini menunjuk seseorang gitu kan. Jadi terjadi
eh, terjadi kubu yang terpecah-pecah gitu. Nah, kita mensikapinya itu seperti apa Ustadz? Dalam artian mereka merasa pemimpin mereka tidak sesuai ekspektasi rakyatnya gitu. Sementara kita juga harus bisa me, mengeluarkan lisan yang bijak untuk mengajak mereka tetap berbuat baik, maksudnya tetap berkontribusi untuk membantu saudara kita yang terkena musibah, dan juga melarang mereka untuk menghujat, karena bagaimanapun ya umpatan hujatan itu sudah mulai keluar gitu loh Ustadz. Itu bagaimana Ustadz, kapasitas kita kan rakyat gitu. Nah, kita bergerak pun, berkontribusi pun juga berdasarkan mana yang bisa kita percaya gitu. Jadi kita bersikap bagaimana ini Ustadz. Kita kan rakyatnya pingin melihat pemimpin kita itu juga ada yang memberitahu gitu loh Ustadz gitu. Jadi kapasitas kita itu menempatkannya bagaimana di bawah, dan ketika di atas kita itu pingin ngelihat yang kita hujat dan sebagainya itu kita itu ingin melihat bahwa ada kalangan dari ulama yang menyampaikan suara-suara yang di bawah itu Ustadz gitu. Ya itu saja Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada namanya penyambung lidah rakyat. Masyarakat ini mesti ada yang menjadi juru bicaranya, yang mestinya mereka sudah digaji dari pajak, dari uang rakyat, yang didudukkan di parlemen, parle bicara, men parlemen tempat bicara. Kabupaten ada DPRD, kota, provinsi, DPRD, provinsi, ada di DPR RI. Kalau orang-orang yang sudah menjadi wakil kita ini tidak bicara, maka kita punya namanya parlemen jalanan dalam dunia demokrasi. Dalam demokrasi itu unjuk rasa itu bagian untuk menyalurkan aspirasi. Dalam dunia demokrasi, dan kita Indonesia ini negara demokrasi, kita bukan negara monarki kerajaan. Saudi Arabia monarki, tidak ada unjuk rasa. Tempat kita ada untuk menunjukkan apa yang mau kita sampaikan melalui jalanan. Jadi bisa melalui anggota parlemen, melalui partai, bisa melalui jalanan. Itu namanya kritik. Kritik itu juga ada rambu-rambunya. Lalu kemudian hujat menghujat, caci maki, itu tidak dibenarkan secara hukum agama, hukum konvensional. Di dalam peradaban apapun tidak dibenarkan. Dan kebanyakan orang mencaci maki, menghujat itu melalui fake account. Saya sudah cek satu-satu akun itu, kalau di Instagram followernya bodong, 0. Kalaupun ada gambarnya, ya akun bodong, sengaja dibuat orang untuk menghebohkan. Jadi kita insya Allah lama-lama cerdas bermedsos. Kalau kita mau menyampaikan, ada ulama yang menyampaikan statement, kalau dia mengkritik, kritiknya membangun, bukan mau menjatuhkan, menyampaikan aspirasi. Ada tokoh nasional, kita share, kita bantu share. Untuk apa? Dan nggak usah takut, selama tidak melanggar hukum di negara demokrasi nggak usah takut. Itu termasuk bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Adapun orang-orang yang melampau ekstrim, maka sebagai negara hukum, penegak hukum mesti menindak. Kalau tidak, maka hukum alam akan terjadi. Termasuklah yang terjadi sekarang ini. Seandainya dari awal bertindak, yang memotong, yang tidak dapat izin, ditangkap. Kalau tidak, alam akan bicara. Alam akan berbicara seperti yang sedang dirasakan hari ini.
Jadi kita ini jangan sampai tidak berkontribusi. Saya tentu sesuai dengan kemampuan saya. Saya bukan anggota parlemen. Saya sampaikan lewat ceramah, lewat tausiah, lewat khutbah, lewat kajian ini. Lalu jamaah nge-share. Ada omongan saya di video itu yang bisa dipotong 2 menit, 3 menit disampaikan. Mudah-mudahan sampai ke ulil amri. Tapi untuk mencaci maki tidak. Tapi kita jangan takut dicaci maki orang, karena tidak ada orang yang selamat dari caci maki. Nabi Muhammad SAW, manusia terbaik, paling lembut, berakhlakul karimah, pemimpin para nabi dan rasul. Dia dicaci maki sebagai sahir, tukang sihir, kahin, dukun, majnun, orang gila, rajulun mashhur, orang kena santet. La yaslam min alsinatin nas, tidak ada satupun yang selamat dari lisan lidah manusia. Jadi tugas kita hanya innama anta munzir, engkau memberi peringatan, lasta alaihim bimusaitir, kau tidak punya kuasa untuk memaksa. Saya hanya menyampaikan ayat-ayat hadis-hadis Nabi kepada jamaah malam ini lebih kurang 600 orang. Setelah itu nanti akan menyebarkannya. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan buat kita semua. Demikian Ibu Resita, barakallahu fiik. Ibu Rosita Ardani, barakallahu fiik. Barakallahu fikum, terima kasih untuk Bapak Ibu, Ayah Bunda semuanya yang sudah hadir pada malam hari ini menyimak majelis kita. Masya Allah, tabarakallah, dengan sangat antusias. Bapak Ibu sudah menunggu pengen bertanya begitu ya, dan kami mohon maaf tidak bisa mempersilahkan semuanya. Insya Allah kita masih ada pekan-pekan selanjutnya untuk bisa berdialog begitu Bapak Ibu, untuk bisa tanya jawab. Jangan lewatkan tiap Selasa malam jam 8 waktu Indonesia Barat, insya Allah. Baik, sebelum kita tutup, kita mungkin dengarkan dulu kalimat penutup dari guru kita dan diakhiri dengan doa. Mohon berkenan Ustadz, doanya pada malam hari ini. Tafadhol Ustadz. Pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati dan fikiran. Kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua akan disoal, semua akan ditanya, semua akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Berapa tanda tangan kita yang sudah meloloskan mesin-mesin besi yang masuk ke dalam hutan, meluluh lantakkan hutan yang tidak pernah ditanam oleh tangan manusia, lalu kemudian hancur berganti dengan kebun kelapa sawit, hancur menjadi kolam-kolam tambang. Lalu kemudian ketika hujan turun lebat, lalu gelondongan kayu-kayu ini jatuh turun ke kampung, ke danau, ke kota, memporak-porandakan, menghancurkan peradaban manusia. Yang untuk membangkitkannya lagi, maka kita akan diminta apa yang sebetulnya kita cari. Kita akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah SWT. Akhirat pasti ada. Kalau akhirat tidak ada, di mana letak keadilan? Di mana orang yang teraniaya akan bahagia? Di mana orang yang zalim akan mendapatkan azab? Keadilan dunia tidak terwujud. Maliki yaumiddin. Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan keadilan yang seadil-adilnya pada akhirat nanti, insyaallah. Saudara kita yang teraniaya, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan dan kesabaran. Allahumma ansurna, ya Allah tolonglah kami, wa anta khairun nasirin, engkau lah sebaik-baik penolong. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Aceh. Tolong saudara-saudara kami yang sedang lemah, yang sedang terzolimi di Aceh, di Sumatera Barat, di Sumatera Utara, fi kulli makan, di semua tempat, di Palestina, di Sudan. Allahumma sallimna wa sallimil muslimin, selamatkan kami, selamatkan saudara-saudara kami, ya Allah. Allahumma ja'alna minal mutahabbin, jadikan kami orang-orang yang ada rasa kasih sayang dalam hatinya, sehingga menolong saudara kami yang sedang teraniaya. Ujian ini tidak hanya untuk saudara kami, tapi juga ujian ini untuk kami. Saudara kami diuji kesabarannya menerima musibah, sedangkan kami sedang teruji apakah rela sabar melihat saudaranya yang terkena musibah. Ya dzal jalali wal ikram,
Engkau pemilik kemuliaan, akrimna wala tuhinna, muliakan kami, jangan hinakan kami. Wansurna, tolong kami. Ya akramal akramin. Ya man qada amran innama yaqulu lahu kun fayakun. Allahumma ja'al ikhwanana minas sabirin. Jadikan saudara-saudara kami orang-orang yang sabar, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillah rabbil alamin. Demikianlah kajian dari Ustadz Abdul Somad. Nantikan kajian-kajian berikutnya, semoga bermanfaat.